Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian berada ya. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Terutama bagi kalian yang memiliki gaya belajar auditori ya. Hari ini kita akan memasuki bab baru dengan materi baru yaitu terkait dengan persamaan garis lurus. Materi persamaan garis lurus ini terbagi menjadi 3 submateri. Nah, kali ini kita akan mempelajari submateri yang pertama yaitu bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Yuk simak penjelasan berikut ya. Sebelum ke materi, coba kamu perhatikan kembali kalimat terakhir pada Big Idea. Di sana terdapat kata kunci dari materi yang akan dipelajari pada kegiatan belajar kali ini atau kegiatan belajar 1, yaitu bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Nah, sebelumnya, apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk eksplisit dan bentuk implisit. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Nah, yang pertama untuk yang bentuk eksplisit, yaitu bentuknya adalah Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y sebagai variabel, M koefisien dari X dan C adalah konstanta. Contoh persamaan garis lurus bentuk eksplisit adalah Y sama dengan 2X, Y sama dengan negatif 10X, Y sama dengan 3X plus 1, Y sama dengan negatif setengah X plus 2. Nah, itu contoh dari persamaan garis lurus bentuk eksplisit. Kemudian untuk yang bentuk implisit, bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan X dan Y sebagai variabel, A dan B adalah koefisien dari X dan Y, dan C adalah konstanta. Contohnya adalah 2X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0, dan 3X dikurangi 5Y sama dengan 0. Sudah paham ya terkait dengan bentuk eksplisit dan bentuk implisit dari persamaan garis lurus? Selanjutnya, mari kita kembali ke Big Idea. Berdasarkan Big Idea, diketahui bahwa jenis sepeda listrik yang paling ringan dapat melaju dengan kecepatan 15 mil per jam, yang membutuhkan waktu pengisian daya selama 3 jam. Sedangkan jenis sepeda listrik yang lebih bertenaga melaju sekitar 30 mil per jam dengan lama waktu pengisian daya selama 6 jam. Jika kita misalkan kecepatan sepeda listrik sebagai X dan lama waktu pengisian daya sebagai Y, maka permasalahan tersebut dapat digambarkan seperti berikut. Yang pertama, kita misalkan dulu, tadi kan sudah X sama dengan kecepatan, kemudian Y sama dengan waktu. Kemudian X, Y adalah suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Untuk sepeda listrik yang pertama, X-nya 15, Y-nya 3. Maka titik X, Y-nya adalah 15,3. Begitu juga dengan yang sepeda yang kedua, X-nya 30, Y-nya 6, maka titik X, Y-nya adalah 30,6. Berdasarkan pemisalan tersebut, kita peroleh 2 titik untuk mencari persamaan garis lurus. Misalkan titik A 15,3 dan titik B 30,6. Selanjutnya, kita akan menentukan bentuk persamaan garis lurus berdasarkan kedua titik tersebut. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik? Nah, kita dapat gunakan rumus yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per YX2 dikurangi X1. Ibu ulangi ya, rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Selanjutnya, kita substitusikan kedua titik, yaitu titik A 15,3 dan titik B 30,6 pada rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik sehingga diperoleh, kita misalkan yang titik A 15,3, 15-nya sebagai X1, 3-nya sebagai Y1, dan titik B, 30-nya sebagai X2, dan 6-nya sebagai Y2. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus sehingga diperoleh Y dikurangi 3 per 6 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 15 per 30 dikurangi 15. Sama dengan Y dikurangi 3 per 3 sama dengan X dikurangi 15 per 15. Kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh 15 dikalikan dalam kurung Y dikurangi 3 sama dengan 3 dikalikan dalam kurung X dikurangi 15. Kemudian
Kita kalikan, kita jabarkan sehingga diperoleh 15Y dikurangi 45 sama dengan 3X dikurangi 45. Kemudian, kita akan bentuk persamaan garis lurusnya itu dalam bentuk implisit, sehingga bentuknya akan dibuat ruas kanan itu menjadi sama dengan 0. Sehingga yang ada di ruas kanan kita hilangkan, kita buat menjadi 0. Yang pertama yaitu dengan mengurangkan 3X pada kedua ruas, sehingga diperoleh 15Y dikurangi 45 dikurangi 3X sama dengan 3X dikurangi 45 dikurangi 3X. Sama dengan 15Y dikurangi 45 dikurangi 3X sama dengan negatif 45. Kemudian yang di ruas kanan kan masih ada negatif 45. Kita buat negatif 45-nya ini menjadi 0 sehingga kedua ruas harus ditambahkan dengan 45. Diperoleh 15Y dikurangi 45 dikurangi 3X ditambah 45 sama dengan negatif 45 ditambah 45. Sama dengan 15Y dikurangi 45 dikurangi 3X ditambah 45 sama dengan 0. Kemudian negatif 45 ditambah 45 kan hasilnya 0 sehingga diperoleh persamaannya menjadi negatif 3X ditambah 15Y sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan garis lurus yang melalui titik A 15,3 dan titik B 30,6 adalah negatif 3X ditambah 15Y sama dengan 0. Persamaan tersebut merupakan persamaan garis lurus bentuk implisit dengan negatif 3 adalah koefisien dari X dan 15 sebagai koefisien dari Y. Jika persamaan tersebut diubah ke bentuk eksplisit, bentuk persamaannya menjadi seperti berikut. Kita punya persamaannya adalah negatif 3X ditambah 15Y sama dengan 0 tadi kan. Kemudian, jika akan diubah ke bentuk eksplisit, kita akan mengubahnya dalam bentuk Y sama dengan. Sehingga, yang ada di ruas kiri kita buat menjadi Y saja. Bagaimana caranya? Kedua ruas kita hilangkan negatif 3X-nya terlebih dahulu dengan cara menambahkan 3X pada kedua ruas. Sehingga diperoleh 15Y sama dengan 3X. Untuk membuatnya menjadi Y sama dengan, kedua ruas harus dibagi dengan koefisien dari Y-nya, yaitu dibagi 15. Sehingga diperoleh 15Y per 15 sama dengan 3X per 15. Hal ini kita dapat sederhanakan pecahannya menjadi Y sama dengan 1 per 5X. Sehingga didapatkan persamaan garis lurus yang melalui titik A 15,3 dan titik B 30,6 dalam bentuk eksplisit adalah Y sama dengan 1 per 5X. Nah, kita sudah selesai mempelajari cara membentuk persamaan garis lurus baik dalam bentuk eksplisit maupun dalam bentuk implisit. Selanjutnya, kita akan buat grafik dari persamaan garis lurus tersebut dalam bidang koordinat kartesius. Tentunya kalian sudah belajar ya terkait dengan bidang koordinat kartesius. Bidang ini terdiri dari sumbu X sebagai garis horizontal dan sumbu Y sebagai garis vertikal. Titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat yang dapat disimbolkan dengan O atau dapat ditulis notasnya sebagai O 0,0. Bilangan yang ada pada garis sumbu X dan sumbu Y itu prinsipnya sama dengan garis bilangan biasa. Sumbu X ke kanan dan sumbu Y ke atas dari titik pusat bernilai positif. Sedangkan untuk sumbu X ke kiri dan sumbu Y ke bawah dari titik pusat bernilai negatif. Tentunya kalian sudah belajar ya terkait hal ini. Kemudian, bidang koordinat kartesius ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Bagian-bagian ini disebut sebagai kuadran. Ada 4 kuadran. Kuadran 1, sumbu X bernilai positif, sumbu Y bernilai positif. Kuadran 2, sumbu X bernilai negatif, sumbu Y bernilai positif. Kuadran 3, sumbu X bernilai negatif, sumbu Y bernilai negatif juga. Kemudian kuadran 4, sumbu X bernilai positif, sumbu Y bernilai negatif. Nah, titik yang digambarkan pada bidang koordinat kartesius ini dapat dituliskan dalam bentuk pasangan nilai X dan Y dan dapat dinotasikan dalam tanda kurung. Jadi, tanda kurung dalamnya X, Y, begitu ya. Nah, sumbu X juga disebut sebagai apsis, kemudian sumbu Y disebut juga sebagai ordinat. Nah, bagaimana sih cara menggambar grafik pada bidang koordinat kartesius untuk persamaan garis lurus? Nah, kita coba ke contoh yang pertama. Ibu punya suatu persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan 2X. Kemudian kita cari terlebih dahulu titik-titik yang dilalui oleh persamaan tersebut. Jadi, kita dapat buat tabel
di mana kita misalkan jika nilai X-nya itu 0, kita substitusikan nilai X-nya ini ke dalam persamaan garis lurusnya untuk mencari nilai Y-nya. Jadi jika X-nya 0, Y-nya kan akan sama dengan Y sama dengan 2 dikali 0. 2 dikali 0 sama dengan 0, berarti Y-nya juga 0. Sehingga jika X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Kemudian kita misalkan untuk titik yang lain, misalkan X-nya 1. Berarti kan Y sama dengan 2 dikali 1. Artinya Y sama dengan 2. Jadi jika X-nya 1, maka Y-nya 2. Titiknya 1,2. Kemudian jika kita misalkan titik X-nya adalah negatif 2. Berarti Y-nya Y sama dengan 2 dikali negatif 2. Y sama dengan negatif 4. Jadi titiknya negatif 2, negatif 4. Dan seterusnya sampai dirasa cukup untuk dapat membentuk suatu grafik. Kemudian titik-titik yang telah kita peroleh tadi, kita gambarkan posisinya di bidang koordinat kartesius. Ada 0,0, 1,2, 4,8, negatif 2, negatif 4, negatif 3, negatif 6, dan lain sebagainya. Kemudian dari titik-titik tersebut dapat kita tarik suatu garis lurus yang melalui semua titik yang telah kita jabarkan tadi. Nah, garis tersebut adalah grafik dari persamaan garis lurus yang kita cari, yaitu Y sama dengan 2X. Tentunya mudah ya. Kemudian dapat kita lakukan dengan cara yang sama pada permasalahan yang ada di Big Idea dan pembahasan pada Gidding Resource 1, di mana titiknya yaitu ada titik A 15,3 dan titik B 30,6. Titik-titik ini dapat kita gambarkan posisinya di bidang koordinat kartesius. Kemudian dari kedua titik tersebut dapat kita tarik suatu garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Nah, garis lurus inilah yang merupakan grafik dari persamaan garis lurus yang melalui titik A dan titik B, atau grafik yang dibentuk oleh persamaan garis lurus negatif 3x ditambah 15y, sama dengan 0, atau persamaan garis lurus y sama dengan setengah x yang sudah 1/5x yang sudah kita cari. Begitu ya, semoga membantu. Selamat belajar.